kenapa kita diperintahkan teman-teman berdoa dulu baru aktivitas? Ya, sebelum makan berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum masuk kamar mandi berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, sebelum biologis berdoa. Kenapa berdoa dulu? Nah itu, manja dulu sama Allah, minta dulu sama Allah dimudahkan. Supaya Allah mudahkan pekerjaan kita, aktivitas kita. Ya begitu. Jadi secara makna keliru besar itu. Ya. Jadi seakan-akan dia nanti hanya bergantung pada kemampuan dia. Itu keliru. Nggak boleh sama sekali. Masih ingat kisah Qarun? Qarun itu Allah binasakan dan Allah tenggelamkan semua hartanya karena dia mengatakan ini saya dapat semua karena keterampilan saya. Karena kemahiran saya. Maka Allah tenggelamkan dia dengan hartanya semua. Itu dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu yang faham kalau ada Tuhannya, dia kalau dapat apa-apa, dapat jabatan, dapat harta, apalah semua, berhasil ya, ya alhamdulillah Allah amanahkan, Allah mudahkan, selalu kembali kepada Allah. Memang sudah begitu. Kalau kita benarkan statement ini, maka nanti kalau dia berhasil dia nggak mungkin bilang Allah, karena dari awal dia memang tidak mau berhubungan sama Allah, kan gitu. Ya. Kan bisa ke situ paham. Jadi ini keliru. Akhirnya tidak bersyukur sama Allah, akhirnya kufur nikmat. Akhirnya mengatakan bahwa ini adalah keterampilan dan kemahiran dia. Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Kalau bukan karena izin Allah, tidak akan ada orang yang bisa menang berperang, tidak akan ada orang yang berhasil. Bahkan kita tidak bisa mengedipkan mata kita ataupun mengecapkan bibir dan mengucapkan kata-kata dari lidah dan bibir kita, tangan kita nggak bisa bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita membenarkan statement seperti ini ya. Jadi harusnya betul-betul kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, baru kita ikhtiar. Baru kita ikhtiar. Tidak bisa orang juga pasrahkan diri kepada Allah tanpa ikhtiar. Tidak bisa juga ikhtiar berlepas diri dari Allah. Ya. Jadi dua-duanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Makanya di masa Umar radhiyallahu anhu, ada orang-orang habis sholat Jumat, mereka duduk di masjid. Umar tanya, ngapain di sini? Dia bilang, kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Saya tunggu aja tawakal, ada rezeki datang ya terima, kalau enggak ya sudah. Umar marah sama mereka. Lalu Umar mengusir mereka keluar dari masjid. Umar mengatakan, kalian mengatakan saya bertawakal kepada Allah, sementara kalian duduk di sini tidak berusaha, sementara kalian tahu Allah tidak pernah menakdirkan hujan dari langit itu emas dan perak, air. Air itu digunakan untuk kita minum supaya hilang dahaga, kita jadi bisa aktivitas. Air kita pakai campur semen sama tanah sehingga bisa menjadi kokoh untuk dinding bangunan kita. Air yang kita pakai untuk menyiram tanaman sehingga tumbuh tumbuhan yang akhirnya kita bisa panen. Jadi bukan benda yang jadi, masih harus dikelola supaya ada upaya dari manusia. Nah, itu ikhtiar. Nah, itu ikhtiar. Ya, jadi jangan sampai anak-anak muda ini jangan begitu ada tren sesuatu udah langsung main diterima saja, gitu kan? Oh ini tren, ini bagus nih. Nggak, tanya kepada ahlinya, nggak boleh, gitu ya. Ini bahaya sekali nih. Pastikan, saya ulangi lagi, kalau berpegang pada prinsip seperti ini, nanti kalau dia sukses misalnya Allah bukan sedikit memberi rezeki, pasti dia mengatakan ini adalah kemampuan saya. Saya karena S2 dari Amerika, saya karena S3 dari Australia. Belum tentu, gitu. Allah Subhanahu Wa Taala yang mudahkan buat dia.